Moskow telah tenggelam dalam kegelapan. Dan maksud saya, itu secara harfiah maupun kiasan. Selama beberapa hari terakhir, Ukraina telah mengirim lebih dari 2.000 drone ke ibu kota Rusia. Dan hasilnya adalah sesuatu yang benar-benar tidak diduga Vladimir Putin akan ia lihat di langit kotanya sendiri. Politisi Rusia sekarang secara terbuka berbicara menentangnya. Beberapa bahkan melarikan diri dari negara itu. Dan para oligarki Rusia sekarang memindahkan kekayaan bernilai miliaran dolar keluar dari Rusia dalam skala yang telah memicu kejatuhan pasar saham yang belum pernah terjadi di Rusia sejak tahun 1997. Di atas semua itu, regu pembunuh Ukraina diam-diam beroperasi di dalam Rusia dan menyelesaikan misi-misi yang tidak bisa dicegah oleh Kremlin. Jadi Putin hidup dalam ketakutan di bunkernya. Dia bahkan tidak mendapatkan kabar baik dari garis depan. Rusia kehilangan jet dan pesawat dengan kecepatan yang tak dapat dijelaskan Kremlin. Dan baru-baru ini, 1 batalion penuh tentara Rusia berjalan masuk ke dalam jebakan Ukraina dan tidak punya pilihan selain menyerah di tempat. Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi sekarang. Drone, para oligarki yang melarikan diri dari negara, dan jatuhnya pasar saham. Dan tentu saja, mantan Perdana Menteri Rusia secara terbuka memperingatkan dunia tentang Putin. Ini adalah orang yang benar-benar pernah bekerja dengan Putin saat dia menjadi presiden dari tahun 2000 hingga 2004. Dan sekarang dia memperingatkan semua orang tentang Putin dan kemana dia membawa Rusia. Seperti yang kalian tahu, nama saya Sam dan kalian sedang menonton Business Basics. Saya ingin membahas cerita Perdana Menteri Rusia ini karena ini adalah cerita paling mengejutkan yang pernah saya dengar dalam waktu yang cukup lama. Tapi sebelum itu, kita harus membahas berita terbesar yang datang dari Moskow. Dan ini berkaitan dengan drone. Cakrawala Moskow, tidak terlihat indah, kecuali jika Anda seorang Ukraina. Dan jika kita ingin memahami mengapa para oligark panik, mengapa mereka berkemas, kita harus memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jadi yang Anda lihat di layar Anda sekarang adalah Cakrawala Moskow 2 malam yang lalu. Hal yang sama juga terjadi tadi malam. Dalam 3 hari, Ukraina telah menghancurkan Moskow 2 kali. Gila rasanya mengatakan itu. Saya ragu Putin mengharapkan hal ini ketika dia memulai perang ini. Dan beginilah penampakan Moskow jika Anda keluar dari bandara. Lihatlah. Lihat ini, смотрите. Nah. Ini aneh sekali, seperti akan terjadi kiamat. Kalian mungkin mengira ini fenomena alam, padahal ini serangan drone Ukraina. Serangannya masih berlangsung saat kalian menonton. Kita akan bahas satu persatu mulai dari serangan pertama. Dan inilah yang dihancurkan Ukraina dalam serangan pertama yang terjadi pada tanggal 18 Juli. Pertama, mereka menghancurkan pusat logistik Wildberries. Sekarang, Wildberries itu semacam Amazon versi Rusia. Tapi sebenarnya jauh lebih penting dari itu. Mereka menghancurkan sebuah pusat di wilayah Tamboy. Dan mereka menghancurkan sebuah depo minyak di wilayah Moskow. Lalu satu lagi, gudang Wildberries di wilayah Moskow. Dan tentu saja, ini belum termasuk kapal armada bayangan yang dihantam Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov. Sekarang, mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa Ukraina menyerang Amazon versi Rusia. Kita akan membahasnya karena hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Banyak pendukung Rusia mengatakan bahwa Ukraina sekarang menargetkan bisnis sipil hanya karena mereka ingin membuat Rusia merasakan penderitaan. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Tapi sebelum kita membahas itu, izinkan saya menunjukkan cuplikan-cuplikan yang muncul dari serangan ini, karena setelah itu Anda akan benar-benar memahami seperti apa kekuatan senjata yang digunakan Ukraina dalam serangan ini. Dan setelah itu kita bisa membahas mengapa Ukraina menganggap ini sebagai serangan yang sangat penting. Jadi berikut adalah cuplikan-cuplikan yang ingin kita tanggapi. Kita punya setup baru, kita akan memberikan reaksi baru. Inilah momen pada 18 Juli saat serangan pertama ke gudang terjadi. Silakan lihat. Itu huruf U, Ukraina. Kami punya kamera-kamera ini. Itu adalah drone Ukraina. Kami punya rekaman dari sudut lain. Sekarang ini adalah gudang yang sangat besar. Jika kalian pernah melihat gudang Amazon, nah ini lebih besar dari gudang Amazon biasa yang kalian lihat di Amerika Serikat. Dan hampir semua peralatan, atau apa ya sebutannya,
semua barang dagangan di dalam gudang itu hancur. Akan kita bahas sebentar lagi karena ini menimbulkan masalah ekonomi besar, bukan hanya bagi Wildberries, tapi juga sebagian besar masyarakat Rusia. Sekarang, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, serangan pertama terjadi terhadap 2 gudang Wildberry pada tanggal 18 Juli, jadi sekitar 3 hari yang lalu. Dan kemudian serangan lain terjadi kemarin di gudang atau pusat logistik Wildberries yang berbeda. Saya rasa namanya bisa saling menggantikan. Tapi coba lihat, tadi malam Moskow sangat aktif. Dari satu apartemen saja, Anda bisa melihat semua aksi Ukraina di 3 lokasi berbeda. Lihatlah. Ada sesuatu yang terbakar di sana. Dan ada sesuatu juga di sana, dekat Domodedovo. Di sana juga, Denovo. Mari kita bahas kontroversi serangan ini, karena banyak orang Rusia dan pendukungnya mengklaim Ukraina kini menargetkan infrastruktur dan sasaran sipil di Rusia yang dianggap kejahatan perang. Tapi kenyataannya, itu tidak sepenuhnya benar, karena Wildberry bukan hanya toko daring yang, Anda tahu, digunakan orang Rusia hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka. Wildberry memiliki hubungan yang sangat erat dengan militer Rusia. Lihatlah tangkapan layar dari situs web Wildberry ini. Apa yang Anda lihat di sini? Ini tangkapan layar barang yang dijual di Wildberries. Sistem untuk menjatuhkan bom dari granat, perlengkapan kelas militer, komponen drone, perlengkapan tempur, semuanya bisa dibeli. Dan semuanya benar-benar dibeli oleh orang Rusia dan dikirimkan ke garis depan. Siapapun, relawan mana saja yang ingin membantu pasukan Rusia di garis depan bisa membeli barang dari Wildberry dan langsung mengirimkannya. Ini jelas tidak bersifat sipil. Tapi jangan hanya percaya kata saya. Bagaimanapun juga, saya hanyalah seorang pendukung Ukraina, bukan? Mari kita dengarkan para blogger perang pro-Rusia dan apa yang mereka katakan tentang serangan ini. Berikut adalah pesan dari seorang blogger perang pro-Rusia yang mengatakan bahwa sejumlah besar barang militer dan barang guna ganda dijual di Wildberry. Para relawan sering membeli perlengkapan terkait dan penting di sana untuk operasi tempur. Jadi serangan ke gudang itu juga akan memberikan pukulan serius terhadap logistik garis depan dan pergerakan relawan. Inilah hasilnya. Sekarang saya ingin meluangkan sedikit waktu untuk membahas legalitas serangan ini. Jika ada yang ingin berdebat dengan Anda, apakah ini legal atau tidak? Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin berdebat dengan pendukung Rusia. Tapi menurut hukum internasional, pengakuan itu sudah membuktikan Wildberry adalah target militer sah. Ukraina tidak perlu membuktikan bahwa setiap kotak di dalam gudang ini adalah kotak militer atau berisi amunisi. Mereka hanya perlu membuktikan bahwa lokasi ini atau pusat logistik ini mendukung aktivitas militer. Tempat ini mendukung logistik militer. Dan jika mereka tahu itu, ya, coba tebak. Menurut hukum internasional, itu menjadikannya target yang sah. Itu argumen hukumnya. Tapi sekarang mari kita bicara tentang argumen moralnya. Dari sisi moral, ada satu konteks yang banyak orang lupakan. Selama 4 hingga 5 tahun terakhir, Rusia menargetkan gudang, pengecer daring, dan perusahaan logistik Ukraina, serta lainnya. Dan setiap kali, alasan Rusia selalu sama. Mereka bilang, hey, perusahaan ini, lokasi ini, gudang ini, ya, mereka bekerja sama dengan militer Ukraina. Mereka membantu militer Ukraina sehingga menjadi target yang sah, seperti dikatakan Rusia usai serangan mereka. Dan tebak apa? Sekarang Ukraina hanya memberi mereka balasan dengan cara yang sama. Dan tiba-tiba orang Rusia tidak suka saat menerima perlakuan yang sama karena sekarang mereka mengeluh tentang kejahatan perang. Padahal sebenarnya ini bukan kejahatan perang. Tebak apa? Selain menjadi pukulan taktis terhadap aktivitas Rusia di garis depan, hal ini juga menyebabkan masalah domestik, masalah ekonomi domestik bagi banyak orang Rusia. Dan izinkan saya jelaskan maksud saya. Dengarkan klip berikut ini. Ini adalah seorang pedagang Rusia yang menjelaskan detail spesifik yang tersembunyi di dalam kontrak Wildberry. Sebuah kontrak yang diubah oleh Wildberry hanya 10 hari sebelum serangan ini. Hampir seperti mereka tahu sesuatu akan terjadi dan mereka ingin lepas tangan dari semua tanggung jawab. Jadi sekarang para pedagang Rusia dirugikan. Dengarkan baik-baik. Saya baru saja mendarat di kota indah Sochi, dan saya sudah mendapat kabar bahwa sebuah gudang Wildberries hancur berkeping-keping. Bukan hanya satu, tapi beberapa di antaranya. Saya masuk ke WB Partners, dan apa yang saya lihat? Stok barang saya nol. Lalu saya mendapat pesan lain yang mengatakan bahwa Wildberries tidak akan mengganti rugi kepada penjual atas barang yang hilang jika terjadi sesuatu pada barang tersebut karena kesalahan perusahaan. Kami rugi 800.000 rubel di satu halaman produk, padahal ada sekitar 30 halaman serupa. Saya penasaran, apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi ini? Dan yang paling menarik, Wildberries pada dasarnya bilang, tidak, maaf, urus sendiri. Ini benar-benar kacau.
Kadang saya merasa mungkin lebih baik tidak berbisnis atau melakukannya di tempat lain. Pada saat yang sama, Wildberries membeli proyek luar angkasa, membeli paus sialan di Samudra Pasifik. Tapi mereka tidak bisa mengganti kerugian penjual mereka sendiri. Luar biasa. Sungguh hebat. Terima kasih Wildberries. Pergi saja ke neraka. Tutup saja platform kalian. Sekarang, sekeras apapun ibu saya berharap, saya sebenarnya bukan seorang pengacara, dan saya benar-benar tidak mengerti hukum Rusia. Tapi meskipun begitu, ini ada laporan bagus yang menjelaskan secara tepat dampak dari serangan ini terhadap orang Rusia yang berjualan di Wildberries. Orang Rusia yang telah menginvestasikan jutaan rubel untuk menjalankan bisnis mereka yang produknya disimpan di lokasi ini atau lokasi-lokasi ini. Lihatlah laporan ini. Penghancuran 2 gudang besar Wildberries dekat Moskow oleh drone Ukraina adalah bencana besar bagi ekonomi Rusia, menimbulkan kerugian lebih besar dari stok senilai 1,2 miliar dolar yang diberitakan. Berikut alasannya. Wildberries mampu menanggung kerugian 2 gudang terbesarnya, namun tidak wajib mengganti kerugian penjual karena baru-baru ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat aksi musuh. Dampak serangan ini pada ekonomi akan sangat signifikan. Seperti yang saya sebutkan, mereka mengubah kontrak. 10 hari lalu, pas sekali waktunya. Namun demikian, Wildberries sering disebut sebagai Amazonnya Rusia, tetapi perannya jauh lebih dominan dalam perekonomian Rusia dibandingkan dengan peran Amazon di negara-negara barat. Sejak didirikan pada tahun 2004, perusahaan ini telah menjadi salah satu perusahaan yang paling penting secara struktural dalam perekonomian Rusia. Wildberries dan pesaingnya, Ozon, menguasai 77% pasar e-commerce Rusia, dengan Wildberries sendiri menguasai 45%. Drone Ukraina menyerang gudang utama perusahaan, pusat kesuksesannya. Dalam serangan bergaya elektro pada hari Sabtu, Wildberries mungkin telah kehilangan 350.000 meter persegi kapasitas logistik. Pikiran manusia sulit membayangkan 350.000 meter persegi, tapi itu setara sekitar 50 lapangan sepak bola. Apalagi Piala Dunia baru saja usai. Semoga kalian bisa membayangkan 50 lapangan sepak bola. Nah, itulah kira-kira yang hancur hanya di satu lokasi ini. Masih ada 2 lokasi lainnya. Lokasi ini menyumbang sekitar 7-15% dari total ruang gudang mereka. Jadi, seluruh ruang gudang perusahaan hancur dalam satu serangan. Tambahkan lagi 200.000 meter di lokasi lain. Dan tentu saja, laporan ini keluar pada 19 Juli, jadi sehari sebelum serangan kedua terjadi kemarin. Dan serangan itu juga menghancurkan gudang lain yang memiliki kapasitas beberapa ratus ribu meter persegi lagi. Kemungkinan sebagian dari kapasitas itu hancur, tidak semuanya. Ratusan juta barang kemungkinan hancur akibat serangan itu, menimbulkan kerugian besar bagi pedagang dan berpotensi membuat banyak dari mereka gulung tikar. Miliaran rubel dari penjualan dan pajak penghasilan kemungkinan besar hilang akibat serangan ini, dengan dampak parah pada logistik militer Rusia. Wildberries dan Ozon menjadi saluran utama untuk bahan penggunaan ganda dan pasokan non-mematikan bagi tentara di garis depan. Ini termasuk drone, suku cadang, peralatan penglihatan malam, sepatu bot, seragam, generator, dan sebagainya. Perusahaan juga akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Setelah gudangnya di dekat Sankt Petersburg hancur karena kebakaran Januari 2024, pembangunan kembali memakan waktu 1,5 tahun. Kerusakan struktur kali ini lebih parah dan lebih luas. Perlu diingat, menyerang gudang-gudang ini tak akan mengakhiri perang, tapi akan menyulitkan Rusia untuk melanjutkan pertempuran. Hal ini pasti menambah ketidakpuasan masyarakat dan mendorong keinginan luas untuk segera mengakhiri pertempuran. Tebak apa? Berbicara tentang kebangkrutan di Rusia memang sudah meningkat karena situasi ekonomi, karena inflasi, dan juga karena, Anda tahu, pajak-pajak baru yang diperkenalkan oleh Putin. Serangan ini membuat orang secara terbuka mengakui harus menyatakan bangkrut akibat kejadian tersebut. Aku hanya bisa menangis. Sialan, luar biasa. Artinya, semuanya sudah hilang. Aku menjalankan bisnis kecil. Ya, aku sudah mencoba menjalankan bisnis selama 4 tahun. 4 tahun mencari uang dan menghadapi banyak masalah. Tahun ini, aku menutup toko fisik, kembali ke kota asalku, dan meninggalkan Moskwa. Aku berhasil melewati banyak masalah arus kas, utang pajak, semuanya. Stok musiman aku tertahan di bea cukai 1,5 bulan, tepat di musimnya. Lalu apa? Sekarang gudangnya terbakar habis, padahal stokku di sana nilainya jutaan. Dan 10 hari yang lalu, Wildberries mengeluarkan syarat baru, dan tentu saja memaksa kami semua untuk menandatanganinya, menyatakan bahwa serangan drone tidak ditanggung oleh asuransi. Tentu saja, mereka tidak akan membayar sepeser pun kepada siapapun. Luas area yang terbakar habis benar-benar tak masuk akal.
Tentu saja, mereka akan bilang ke kita semua kalau tidak ada stok yang selamat. Aku nggak tahu harus bagaimana. Jual mobil, apartemenku. Aku benar-benar nggak tahu. Sial, aku benar-benar sudah muak dengan semua ini. Sial, aku benar-benar kacau. Sekarang kita kembali ke cerita yang aku janjikan di awal video. Orang-orang terkaya di Rusia diam-diam memindahkan uang mereka keluar karena mereka tahu apa yang terjadi dan bisa menebak langkah Putin selanjutnya. Karena masalah yang kita bahas, Putin akan mengincar uang milik orang lain untuk melanjutkan perang. Itulah alasan mereka memindahkan uang itu. Sebelum membahas itu, ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Satu hal yang tidak pernah saya sukai dari YouTube adalah ketika para kreator berkata, "Tolong dukung channel ini," tapi mereka sebenarnya tidak memberikan apa-apa sebagai balasan. Saya pernah melakukan ini, jadi saya tahu itu salah. Dan saya selalu merasa bahwa itu terbalik. Itulah alasan utama kami membuat Basics Insider. Jika Anda menjadi anggota, Anda tidak hanya mendukung channel kami, Anda benar-benar mendapatkan sesuatu yang berharga sebagai balasannya. Setiap hari kami mengunggah video eksklusif yang tidak tersedia di YouTube karena tidak bisa diposting di sana. Kami membahas cerita dengan lebih mendalam. Kami menghabiskan lebih banyak waktu pada detail-detail yang tidak muat di video-video ini dan tentu saja detail-detail yang tidak disukai oleh algoritma. Kami juga menghadirkan veteran militer berpengalaman seperti Chuck Farr untuk menganalisis rekaman garis depan, menjelaskan kejadian sebenarnya, dan memisahkan fakta dari propaganda. Keuntungan besar di Basics Insider adalah kami tak perlu peduli algoritma karena tidak didukung iklan. Jadi tak perlu khawatir algoritma merekomendasikan konten kami. Kami bisa membahas cerita-cerita yang kalau bukan karena itu, tidak akan kami bahas, karena kami tidak peduli dengan pengiklan. Selain liputan tanpa sensor dan lebih mendalam bagi yang ingin memahami konflik-konflik ini lebih dari sekedar lewat berita utama, saya juga terbuka bahwa keanggotaan Anda membantu kami. Kenyataannya adalah algoritma YouTube terus berubah. Pendapatan iklan naik turun, dan video bisa direkomendasikan hari ini lalu hilang keesokan harinya. Membangun komunitas anggota memungkinkan kami memproduksi liputan independen tanpa sepenuhnya bergantung pada algoritma. Jika Anda tertarik analisis lebih mendalam dan ingin mendukung pekerjaan kami, klik tombol bergabung di bawah atau kunjungi basicsinsider.com. Ngomong-ngomong, jika pakai aplikasi YouTube di iPhone atau Android, harganya lebih mahal karena ada biaya tambahan dari App Store. Jika Anda tidak ingin membayar, kunjungi channel kami lewat browser di ponsel atau komputer. Kami senang jika Anda bergabung. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, mari kembali ke video. Saat oligark memindahkan kekayaan dari Rusia, pasar saham Rusia mengalami kejatuhan terburuk dalam satu generasi. Sebelum membahas oligark, saya akan tunjukkan kondisi pasar saham saat ini. Berikut laporannya. Pasar saham Rusia baru saja mencatat penurunan terpanjang secara berturut-turut sejak tahun 1997. Itu bahkan sebelum saya lahir. Indeks Bursa Moskow yang melacak 46 perusahaan publik terbesar di Rusia turun 9% minggu ini menjadi 1.900 poin. Itu adalah level terendah indeks tersebut sejak Oktober 2022. Bahkan sejak awal April tahun ini, pasar saham Rusia telah anjlok hampir 30%. Ini adalah angka yang memberi perspektif. Saham Rusia kini diperdagangkan di level nominal yang hampir sama seperti musim panas 2016. Keuntungan pasar selama hampir satu dekade hilang. Jadi, investor Rusia mungkin kurang puas. Jadi saya rasa masuk akal jika para oligarki dan elit memindahkan uang mereka ke luar negeri. Tapi itu justru memperburuk situasi karena mereka menarik uang dari pasar saham dan menaruhnya di negara lain. Berikut laporan dari Bloomberg tentang hal itu. Sejumlah orang terkaya Rusia, termasuk yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin, memindahkan miliaran dolar ke luar negeri dalam setahun terakhir karena kekhawatiran atas ekonomi dan anggaran negara. Penyitaan aset yang ramai disorot telah meningkatkan ketakutan di antara anggota elit Rusia bahwa negara bisa menyita kekayaan mereka atau mereka bisa kehilangan harta mereka. Hal ini menurut 6 orang Rusia kaya dan orang-orang lain yang mengetahui pemikiran beberapa miliarder negara tersebut. Jika Anda sudah menonton video kami, Anda tahu ini sudah dilakukan Putin. Selama setahun terakhir, ia telah menyita sekitar 60 miliar dolar kekayaan dari warga sipil Rusia. Itulah mengapa orang lain melihat ini dan berpikir, ekonomi menurun. Dia sudah mencuri uang dari miliarder lain. Mungkin setelah ini saya yang jadi sasaran. Mereka perlahan memindahkan uang ke luar negeri. Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Mantan Perdana Menteri Rusia membahas hal ini. Orang ini pernah bekerja langsung dengan Putin selama 4 tahun lalu menentangnya. Namun sebelum itu, mari kita telusuri aliran uangnya. Mari kita lihat di mana oligarki ini menyimpan kekayaan mereka. Menurut sumber Bloomberg,
portofolio para miliarder Rusia telah banyak bergeser selama setahun terakhir ke arah emas, mata uang kripto, properti luar negeri, dan dana investasi swasta, khususnya dana ekuitas swasta yang berbasis di negara-negara Teluk. Sekarang, detail terakhir itu sebenarnya layak untuk diperhatikan karena ada spekulasi yang berkembang di Amerika Serikat bahwa ada beberapa miliarder Rusia dan Tiongkok yang menyimpan modal mereka di perusahaan ekuitas swasta barat dan dana modal Ventura. Tanpa dana-dana tersebut sepenuhnya mengungkapkan dari mana mereka mendapatkan uang itu, dan itu sedikit rumit. Karena beberapa perusahaan ekuitas swasta dan dana Ventura ini berinvestasi di perusahaan dan industri yang berkaitan dengan keamanan nasional, yang sensitif dalam hal keamanan nasional. Jadi kenyataan bahwa kita tidak benar-benar tahu dari mana mereka mendapatkan uang itu, dan saya bahkan tidak tahu apakah ini benar-benar ilegal. Saya yakin ini tidak ilegal jika perusahaan-perusahaan besar ini melakukannya. Fakta bahwa mereka bisa berinvestasi di perusahaan yang tidak ingin diketahui miliarder Tiongkok atau Rusia memang menimbulkan pertanyaan. Tentu saja itu adalah topik untuk video yang berbeda, jadi kita akan membahasnya nanti. Tapi jika itu sesuatu yang menarik bagi Anda, mungkin Anda ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Kembali ke pembahasan tentang arus modal keluar dari Rusia, situasinya sekarang sudah begitu parah sampai-sampai ada sebuah lembaga think tank yang mendukung Kremlin, artinya mereka pro-Kremlin. Kini, lembaga think tank itu memperingatkan potensi krisis perbankan di Rusia. Ini penting, karena jika orang pro-Kremlin saja mengatakan itu, situasinya mungkin jauh lebih serius dari yang kamu kira. Sekarang, kami sebenarnya punya sebuah video dari seorang wanita Rusia yang pergi ke bank untuk menarik uangnya. Saya tidak bermaksud menilai seseorang dari penampilannya, tapi dia tidak terlihat seperti seorang miliarder. Dia hanyalah seorang wanita Rusia biasa dan dia tidak diizinkan mengambil uangnya. Itu berarti krisis perbankan bisa datang lebih cepat dari yang banyak orang sadari. Lihatlah cuplikan berikut ini. Pernahkah kalian mendapat kejutan dari bank karena punya tabungan? Teman saya menyimpan 20 juta di tabungan, mendapat penghasilan bulanan, lalu menarik dananya. Pihak bank berkata padanya, "Bisakah kamu tunjukkan bukti asal uang ini?" Namun, dia tak bisa membuktikannya karena penghasilannya tak dilaporkan. Dan dia tidak bisa mengonfirmasi. Semua ini membawa kita ke mantan Perdana Menteri Rusia Mikhail Koshinov dan komentarnya baru-baru ini. Pada tahun 2000, ketika Vladimir Putin memenangkan pemilihan presiden pertamanya, Koshinov, orang ini, diangkat menjadi Perdana Menteri Federasi Rusia. Dia menjabat di posisi itu selama 4 tahun. Hampir seluruh masa jabatan pertama Putin sebagai presiden, dia mengamati dan bekerja dengan Putin. Saya yakin dia sangat dekat dengannya. Jadi itu berarti dia mengenal Putin lebih baik daripada kebanyakan orang di dunia, terutama orang-orang yang bersedia memberikan wawancara. Setelah Putin menyelesaikan masa jabatan kedua sebagai presiden, ia tidak bisa mencalonkan diri lagi karena konstitusi Rusia saat itu. Orang ini ingin mencalonkan diri sebagai presiden berikutnya, tapi disingkirkan dan dilarang ikut pemilihan. Akhirnya, dia membentuk partai oposisi di Rusia. Dan kemudian dia terus menentang Putin selama 14 tahun berikutnya, sampai tahun 2022 ketika Putin menginvasi Ukraina. Saat itulah dia meninggalkan negara demi keselamatannya sendiri, karena dia secara vokal dan terbuka sangat menentang invasi ini. Dia sangat menentang apa yang dilakukan Putin. Dia melihat akibat bagi orang yang menentang invasi Ukraina, lalu pindah ke negara lain untuk melanjutkan perjuangannya, sambil tetap berhubungan dengan orang di Rusia. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dia bergaul di lingkaran elit saat masih di dalam Rusia. Jadi dia tahu informasi yang mungkin tidak bisa diakses oleh orang biasa. Inilah yang dia bagikan soal perasaan elit Rusia. Silakan dengarkan. Apa yang kamu dengar? Lalu, bagaimana dengan orang di Rusia? Apa yang mereka katakan padamu? Apakah mereka merasa terluka atau terdemoralisasi? Bagaimana suasana hati mereka? Takut. Benar-benar takut. Semua aktivis benar-benar ketakutan. Hanya karena mengkritik pemerintah saja. Kamu bisa dapat 6, 8, atau 10 tahun, atau 25 tahun. Misalnya mereka sudah memasukkan aku ke daftar teroris. Aku melihatnya. Ya, dan itulah kenapa kalau aku kembali, mereka akan menghukum aku seumur hidup. Karena mereka mengira aku akan mengganti pemerintahan dan memimpin ini atau semacamnya. Ya. Apakah ketakutan juga dirasakan elit, Mikhail? Ketakutan yang sama, orang-orang tak bisa lari. Mereka sadar jadi sandera, termasuk para menteri dan pejabat di tingkat yang lebih rendah. Mereka melayani Putin hanya karena mereka harus bertahan hidup. Tapi mereka semua bermimpi untuk menghentikan perang, karena mereka paham bahwa semuanya sudah selesai. Ya, korban manusia yang ditanggung Rusia sangat besar. Saya hanya bisa membayangkan perasaan keluarga dan ibu-ibu di sana.
Ini adalah salah satu wawancara paling menarik yang pernah saya dengar dalam waktu yang lama. Jadi saya benar-benar merekomendasikan kalian untuk menontonnya. Durasinya hanya sekitar 10 menit, jadi tidak terlalu lama. Wawancara ini ada di CNN. Cukup cari CNN, Perdana Menteri Rusia atau mantan Perdana Menteri Rusia di YouTube. Di akhir wawancara, dia juga membahas sisi pribadi Putin. Bagaimana dia di awal masa kepresidenan dan bagaimana sekarang. Dengarkan baik-baik, ini analisis yang sangat menarik. Dan mereka memutuskan, dan Putin memutuskan untuk menutup mata dan tidak terlalu mengkritik Presiden Bush soal itu. Putin yakin itu adalah kesepakatan diam-diam. Dia menafsirkan hukum internasional sesuai keinginannya. Tapi pada saat yang sama, dia tidak mengkritik dan tidak membuat masalah untuk Bush terkait Irak. Bagaimana Anda mendeskripsikan dia sekarang? Sekarang dia benar-benar seorang pria KGB sejati. Dulu pada masa saya, dia menampilkan dirinya di hadapan Presiden Yeltsin, saya dan rekan-rekan saya di parlemen, ketika kami semua mendukungnya sebagai sosok yang berdedikasi pada perubahan demokratis. Tapi pada tahap selanjutnya, dia kehilangan itu. Dia berpura-pura menjadi orang yang demokratis dan tampak seperti itu. Sekarang dia benar-benar sosok dengan, menurut saya, pandangan dunia yang salah. Narsistik, kamu tahu, punya gagasan besar tentang dirinya sendiri dan di mana dia melihat dirinya ditempatkan dalam sejarah. Menurutmu bagaimana? Mempertahankan kekuasaan. Jangan pertahankan kekuasaan pribadi. Itu satu-satunya alasan. Pertahankan kekuasaan pribadi. Hanya saja tidak membentuk Uni Soviet baru. Bukan soal sejarah. Bukan juga masa depan negara. Karena itu, kadang orang dan pemimpin di Barat membuat keputusan mengira Putin seharusnya paham bahwa hal itu tidak baik untuk negara. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan memikirkan apa yang akan dilakukan hari ini atau besok, bukan lusa. Sekarang, bukan hanya elit Rusia yang takut. Putin sendiri juga merasa takut karena ada pasukan pembunuh Ukraina yang beroperasi di dalam Rusia dan mereka secara teratur berhasil menjalankan misinya. Baru-baru ini, inilah yang mereka lakukan. Lihatlah laporan berikut. Salah satu arsitek perang Rusia telah dilenyapkan. Menurut sumber Ukraina, Andrei Tisarov, seorang insinyur senior mesin pesawat di UEC Kuznetsov, telah dieliminasi di Samara. UEC mengembangkan dan memelihara mesin untuk pembom strategis Tu-95 dan Tu-22 milik Rusia. Ini adalah pesawat yang sama yang bertanggung jawab atas peluncuran serangan rudal tak terhitung jumlahnya terhadap kota-kota dan warga sipil Ukraina. Menurut laporan, operasi ini dilakukan oleh unit sukarelawan yang sebelumnya tidak dikenal, Detasmen Budanov. Kelompok tersebut menyatakan setiap penjahat perang Rusia dan siapapun yang memungkinkan kejahatan tentara pendudukan Rusia akan diadili dimanapun mereka berada. Setiap kejahatan Rusia telah didokumentasikan dan dikaitkan kepada pelakunya. Pembalasan pasti terjadi. Ada rekaman pembunuhan ini yang sangat grafis, jadi kami tidak akan menayangkannya di saluran ini maupun di tempat lain. Saya menyesal telah melihatnya. Jadi saya tidak menyarankan kalian untuk mencarinya. Seperti yang saya sebutkan di keanggotaan Basics Insider, kami menyediakan analisis eksklusif dari veteran seperti Chuck Farr tentang situasi di garis depan dan di Rusia. Jadi jika kalian ingin menjadi anggota, kalian bisa melakukannya dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau dengan mengunjungi basicsinsider.com. Kalian mendukung channel ini, tapi tidak hanya itu, kalian juga mendapatkan video eksklusif setiap hari. Ngomong-ngomong, berikut cuplikan dari analisis terbaru kami bersama Chuck Farr. Silakan dengarkan. Sebuah tank T-90. Ya. Jadi ini salah satu tank Rusia yang lebih unggul. Ini versi awal. Saya rasa ini bukan varian M. Kamu bisa lihat mereka menembak dan komandannya di atas. Nongol dari lubang palka. Mereka, kamu tahu, sedang berkeliling. Akan menembak lagi di sini. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan ranjau anti-tank. Menyeberang ke jalan. Dan itu dia. Oke, dan kamu melihat kilatan api yang khas itu. Di lantai tank itu ada karusel amunisi. Dan setiap peluru memiliki 1 atau 2 kantong bubuk pendorong. Mereka hanya dibungkus dengan dulunya sutra, sekarang nylon. Jadi kamu masukkan pelurunya, lalu kamu masukkan itu bukan bubuk lepas, tapi sudah dalam kemasan seperti itu. Dan itu adalah cacat desain dari semua tank Rusia itu.
Pada tahun 50-an, mereka memutuskan bahwa mereka bisa membuat tank yang lebih kecil dan lebih rendah ke tanah jika mereka menyingkirkan pemuatnya. Jadi kru hanya terdiri dari 3 orang, komandan, pengemudi, dan penembak. Di dalam tank Amerika, kamu tidak berdiri di atas amunisi. Amunisinya ada di belakangmu, di bagian belakang, dan ada pintu anti ledakan. Dan setiap kali kamu ingin mengisi ulang, seorang kru akan mengambil peluru, berbalik, lalu memasukkannya ke dalam breech. Dan Amerika Serikat biasanya menggunakan peluru meriam yang bentuknya seperti peluru besar. Jadi bahan pendorongnya ada di dalam. Kamu tahu, ada di dalam selongsong besar kan? Bagian belakangnya kuningan, ujung depannya runcing. Ya, tapi ini terjadi tiap hari. Dan kamu bisa lihat betapa padat ranjaunya kan? Jadi kesalahannya di sini mungkin saat menyeberang jalan. Gila. Apakah itu juga menunjukkan bagaimana mereka memperlakukan tentara? Mungkin seperti cara mereka menghargai nyawa tentara. Tidak memiliki pintu anti ledakan atau kompartemen anti ledakan. Ya, benar. Dan mereka tidak berbuat apa-apa. Sekarang mereka punya T-14 Armata, tapi tank itu hanya ikut beberapa parade dan bahkan pernah mogok. Kemungkinan jumlahnya kurang dari 20 unit dan mereka belum siap untuk digunakan secara luas. Dan mereka memiliki ruang kru dengan 3 orang di dalamnya. Dan ruang itu benar-benar terpisah dari meriamnya. Semua sistem ada di bagian belakang, bekerja dengan kontrol tombol tekan, yang benar-benar keren kecuali kalau listriknya mati. Lalu kamu seperti di arena game dan kehabisan koin. Oke. Ini yang tadi kamu peringatkan. Oke, lihat tanda pengenal merah di bajunya? Iya. Iya, oke. Silakan, mungkin kamu tak akan melupakan ini. Ya, menurutku kamu tak bisa menunjukkan itu. Bro. Ini klip terbaru, sebelumnya lebih lama. Ranjau tetap berperan besar. Benar. Dan sangat sering, kamu tahu, drone pengangkat berat akan menjatuhkan ranjau itu. Atau bahkan tidak menjatuhkannya sama sekali, melainkan langsung menempatkannya. Dan kamu melakukan hal-hal seperti mengambil ranjau anti-tank, lalu, aku serius, menggunakan bubur kertas dan menempelkannya di situ dalam bentuk kumpalan, lalu kamu taburkan tanah, ranting, dan batu, kamu tahu, batu dari styrofoam. Tapi kamu akan mendengarku mengatakannya lagi. Maksudku, 95% korban Rusia terjadi seperti ini. Persis seperti itu. Itu adalah drone, bukan tembakan senapan, senjata tembak tak langsung, mortir, artileri. Itu drone, itu gabungan dari semua hal itu. Tapi kalau ibumu di Rusia menerima surat yang mengatakan kamu kamu tewas begitu saja. Iya. Itu menyedihkan. Itu menyedihkan. Perang memang menyebalkan. Ya. Mereka bisa mengakhirinya. Pulang saja. Maksudku, mereka mengeluh. Kamu sudah lihat, Pascal tadi mengeluh soal perang. Iya, dengar. Itu benar. Ada 2 pihak yang tak akan bertahan di perang ini. Kamu tahu, kalau mereka kalah, Ukraina tidak boleh kalah. Karena mereka akan, kamu tahu, kamu bisa bayangkan belas kasihan Rusia. Tapi pihak lain yang tidak boleh kalah adalah Putin. Ini adalah idenya. Ini langkah besar kotanya, bro. Sekarang dia menanggung akibatnya. Selanjutnya kita bahas pertempuran di sistem parit atau pertempuran di dalam parit. Jadi di sini kita punya beberapa, kamu bisa langsung putar saja kurasa. Kita punya beberapa penutur bahasa Inggris di sini. Ada video lain dengan penutur bahasa Inggris dan kontak lebih lama. Tahun 2026, omong-omong. Ya, ini tahun 2026. Oke, jadi kamu sudah dapat kontak. Orang itu sebenarnya melakukan hal yang benar. Kamu tidak mau menempel pada tembok. Kamu harus sekitar 30 cm dari tembok. Karena jika peluru mengenainya, peluru tidak akan memantul seperti bola biliar, tapi akan meluncur di sepanjang tembok. Saat peluru mengenai tembok, peluru akan meluncur ke bawah sejajar tembok, sekitar 25 cm darinya. Aku akan berlindung sedikit di belakang balok itu. Dan sekali lagi aku harus bilang, aku benci jadi komentator setelah kejadian dan menilai orang-orang saat mereka sedang bertugas. Kau tahu, aku benci melakukannya. Jadi, aku akan memberimu beberapa tips profesional.
Jadi aku percaya orang ini terluka dalam kejadian ini. Dan aku yakin ada peluru yang mengenai helmnya. Yang memberitahuku, ya, kamu bisa lihat pelurunya mengenai dinding di sana. Jadi seseorang mencoba menembak kepalanya. Jadi mereka ada di bawah sana. Segera bergerak, mereka sudah siap di bawah. Aku sudah mengawasi jendela. Ya, aku sedang mencari tahu di mana musuh berada dan apa yang terjadi. Siapapun yang membuat parit ini, mereka melakukannya dengan baik. Tapi, kau tahu, aku rasa ini kemungkinan besar adalah parit milik Ukraina. Ini parit Ukraina. Pasukan Rusia mencoba menyerbu. Ya, mereka berhasil masuk. Ini tips dari saya. Saya memang tidak main game tembak-menembak. Tapi jangan kirim orang kalau bisa lempar granat tangan. Oke. Dan kalau ragu, para musuh semuanya ada di sana. Jadi kalau kamu punya granat, lempar saja. Biar mereka yang menghadapinya. Di mana dia? Oke, keren. Saat kamu menembaknya, kamu ada di sini, di bawah situ. Ya, benar. Permisi, bisa kamu. Cium. Aku. Hal yang aku suka dari ini, Sam, adalah sulitnya mengetahui apa yang terjadi saat pertempuran. Maksudku, ini bukan video game. Kamu tidak tahu di mana musuh berada. Kamu tahu, ini lebih mirip begini daripada seperti di film. Kamu jadi bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang ada seseorang yang terluka.